A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar atau mempelajari tafsir Al-Maraghi surat Al-Baqarah ayat 14 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika allazina starawud dalalata bil huda wama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadun. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman, dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sendirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Allah hanya membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang memberi kesesatan dengan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaan dan tiadalah mereka mendapat petunjuk. Penafsiran kata-kata sulitnya al-liqa berarti musodakot. Maknanya ialah bersua atau bertemu. Khola berasal kata dari kholautu bifulatin, saya menyendiri dengan si fulan. Terkadang berarti juga lewat, karena dikatakan al-qurunul kholiyak, abad yang silam. As-syaiton berarti segala sesuatu yang bersikap kepada kepala batu dan membangkang, manusia atau jin, sebagaimana telah difirmankan Allah, sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal li urur, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin, sebagaimana mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Surat Al-An'am ayat surat 6 ayat 112. Al-sitihza artinya mengejek. Asal kata memberi pengertian ringan atau cepat, dikatakan nakotun tahza'ubih, unta pembawa lari cepat. Ya mudduhu artinya menambah mereka. Atughiyan artinya melewati batas dalam segala hal. Al-ama'u artinya segenap hati, sama halnya buta mata dalam hal tidak bisa melihat. Pengaruh gelapnya hati ialah pikiran kacau dan goncang, tidak mengerti arah. Jamaknya ialah ummah. Pengertian secara umum, dalam ayat ini Allah menyifati kaum musyrik yang hidup ketika Al-Quran masih diturunkan. Terlalunya mereka dalam bersikap, keras kepala, nifak, munafik.
dan bermolar jelek, sehingga mereka terbiasa bermuka dua dan memulut dua. Ketika mereka bertemu dengan kaum muslimin, mereka mengatakan, kami beriman terhadap apa yang kalian imani. Namun jika mereka menyendiri dengan setan-setan mereka, yakni orang-orang yang suka menyebarkan fitnah dan kerusakan yang selalu menghalangi jalan Allah, mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami berbuat demikian itu karena bermaksud menghina mereka, umat Islam. Kemudian Allah menampakkan kebohongan mereka di samping mengancam dengan ancaman yang pedih. Kemudian Allah membuat mereka semakin bimbang di dalam menghadapi hal-hal yang mereka hadapi. Allah pun menjelaskan bahwa mereka lebih menyukai kesesatan dibanding petunjuk. Hal ini karena mereka tidak menggunakan akal di dalam memahami Alkitab. Kenyataan ini terjadi setelah adat dan budaya sudah melekat di dalam jiwa mereka, sehingga jiwa yang demikian itu dikuasai oleh berbagai bid'ah yang dapat mengakibatkan kerugian di dalam perdagangan mereka. Kini mereka tidak bisa dimasukkan sebagai orang yang mendapatkan petunjuk, sebab mereka telah menjual apa saja yang telah mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk, bahkan menukarnya dengan kesesatan, bid'ah dan kehendak hawa nafsu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Artinya, jika orang-orang munafik tersebut melihat kaum muslimin dan berkumpul bersama mereka dengan nada pura-pura, mereka akan mengatakan, kami beriman sebagaimana kalian beriman. Kami membenarkan sebagaimana kalian membenarkan apa yang kalian benarkan. Tetapi ketika mereka menyendiri dengan kawan-kawannya, para penyebar fitnah dan para perusak, mereka mengatakan, sebenarnya kami masih tetap satu keyakinan dengan kalian. Kami pun masih berpegang pada prinsip-prinsip agama kami. Sengaja kami menampakkan sikap riman yang dimaksud mengejek umat Islam, dan kami pun mendapatkan sebagian ganimah harta rampasan perang, juga sebagai perisai bagi harta benda keluarga kita dari bahaya kaum muslimin. Di samping kami bisa mengetahui rahasia-rahasia mereka. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas perbuatan mereka dengan siksaan yang sepadan. Kemudian Allah menambahkan kekafiran dan kekerasan hati mereka. Allah mengutuk mereka sehingga mengalami kebingungan di dalam kesesatan sebagai siksaan atas penghinaan mereka terhadap kaum muslimin. Ulaikal ladzina starawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka benar-benar telah membenci petunjuk dan jalan lurus. Bahkan mereka lebih suka bergelimang dalam kesesatan yang dibeli dengan harga berapapun juga. Namun pada kenyataannya, perdagangan mereka ini tidaklah membawa keberuntungan, sebab modal fitrah yang dibawa sejak lahir hilang dan dirusak oleh diri mereka sendiri. Selain itu, naluri yang bisa menerima kebaikan dan kebenaran serta kesempurnaan telah hilang dari jiwa mereka. Kini mereka mengalami kebangkrutan akhlak dan moral. Pada dasarnya, orang-orang yang berkelakuan demikian itu tidak mengetahui masalah perdagangan. Sebab jika seorang pedagang mengalami kebangkrutan, ia akan bisa bangkit kembali selama masih mempunyai modal. Tetapi jika modal itu sendiri telah habis dari tangan lantaran kerugian yang diderita, mustahil ia akan bangkit kembali di dalam mencari keuntungan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bermanfaat untuk yang membaca dan yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.